Dalam studi kepemimpinan, Pilatus adalah prototipe pemimpin yang memiliki jabatan atau power tetapi kehilangan otoritas moral atau authority. Ia memiliki kuasa untuk membebaskan, namun ia tidak memiliki cukup keberanian untuk menanggung risiko dari keputusan yang benar. Pemimpin sejati diukur bukan saat situasi aman, melainkan saat ia harus berdiri sendirian melawan arus massa demi sebuah prinsip. Pilatus memilih menjadi penyenang massa atau people pleaser demi laporan yang bagus kepada atasan. Apa yang kutulis tetap tertulis. Quote skripsi. Kalimat ini seringkali kita maknai sebagai bentuk ketegasan hukum Romawi. Namun jika kita membedah anatomi kekuasaan dalam narasi Passio, kalimat ini adalah sebenarnya sebuah instrumen untuk mendelegitimasi kemenangan orang-orang Yahudi. Pontius Pilatus, seorang pria yang sepanjang hari tampak bimbang dan tertekan oleh massa, tiba-tiba menunjukkan taringnya justru ketika eksekusi sudah berjalan. Mengapa? Nah, hari ini kita akan merekonstruksi karakter Pilatus melalui alur mundur untuk melihat bagaimana seorang penguasa menggunakan formalitas administratif untuk menutupi kegagalan moralnya. Mari kita lihat titik di mana Yesus sudah disalib. Di atas kepalanya tergantung titulus atau papan dakwaan. Isinya lugas dan bersifat pernyataan objektif. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Pilatus sedang menuliskan sebuah ketetapan fakta. Jika Yesus adalah raja, maka bangsa Yahudi adalah bangsa yang rajanya mati terhina di salib Romawi. Ini adalah penghinaan kolektif. Namun para imam kepala segera melayangkan protes keras. Mereka meminta redaksi kalimatnya diubah menjadi sebuah pernyataan subjektif. Ia mengatakan, "Aku adalah raja orang Yahudi." Mereka ingin mengubah status hukum menjadi sekedar klaim sepihak atau delusi pribadi Yesus. Dengan begitu, mereka terbebas dari label sebagai pembunuh raja dan Yesus tetap dipandang sebagai penipu. Tetapi Pilatus menolak mentah-mentah. Mengapa ia begitu berani sekarang? Ya, karena hukuman sudah dijalankan. Stabilitas keamanan sudah terjaga. Dan massa sudah mendapatkan darah yang mereka inginkan. Ancaman kerusuhan sudah hilang. Nah, pada titik ini, Pilatus tidak lagi butuh persetujuan para imam. Ia menggunakan pena itu untuk mendelegitimasi kemenangan mereka. Menunjukkan bahwa dialah yang tetap memegang kendali terakhir atas narasi sejarah. Namun, jika kita tarik mundur ke ruang sidang di Praetorium, ketegasan itu tidak terlihat dari Pilatus. Di sana kita melihat Pilatus yang mulai kehilangan kesabaran. Kita harus jujur melihat situasi psikologisnya. Klaim kekuasaan Pilatus untuk membebaskan atau menghukum sebenarnya adalah reaksi karena Yesus tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Yohanes 19 ayat 9. Pilatus ingin Yesus bersikap kooperatif. Sebagai hakim, ia butuh pembelaan diri atau informasi dari mulut Yesus sendiri agar ia memiliki alasan kuat untuk melawan tuntutan para imam Yahudi. Namun, keheningan Yesus membuat Pilatus merasa kehilangan kendali atas persidangan. Maka keluarlah kalimat itu sebagai bentuk tekanan. Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yohanes 19 ayat 10. Ini adalah upaya terakhir seorang penguasa untuk memaksa subjeknya bicara, sekaligus pengingat bahwa di dunia ini nasib Yesus berada di tangannya. Tetapi disinilah ironi terbesarnya. Pilatus mengklaim memiliki kuasa mutlak. Padahal secara sosiopolitis, ia sendiri sebenarnya sedang lumpuh atau tertawan oleh ketakutannya sendiri. Sebelum akhirnya menyerah, Pilatus telah melakukan serangkaian manuver strategis untuk menghindari tanggung jawab eksekusi. Pertama,
Ia mencoba melempar yurisdiksi pengadilan ke pengadilan agama. Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu, kata Pilatus. Yohanes 18:31. Ia ingin cuci tangan sejak awal. Kemudian yang kedua, setelah menginterogasi Yesus, dia membuat pernyataan hukum yang jelas. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Ya. Yohanes 18:38. Dan secara de jure, Yesus harusnya bebas, toh dia kan tidak bersalah. Dan yang ketiga, ketika ia mencoba menggunakan tradisi Paskah, maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? Yohanes 18:39. Namun, kita semua tahu bahwa masa pada akhirnya justru memilih Barabas. Dan yang keempat, Pilatus menyuruh orang menyesah Yesus. Yohanes 19:1. Ia membawa Yesus keluar yang sudah hancur dan berkata, lihatlah manusia ini. Dia ingin mengatakan bahwa kamu gak kasihan dengan orang ini. Ia berharap rasa kasihan massa sudah cukup untuk menghentikan tuntutan hukuman mati kepada Yesus. Semua upaya itu runtuh saat para imam mengancam posisi karir Pilatus. Jikalau engkau membebaskan dia, maka engkau bukanlah sahabat kaisar. Yohanes 19:12. Nah, ketakutan akan laporan buruk ke Kaisar Tiberius ini memaksa Pilatus untuk membunuh nuraninya sendiri demi mengamankan kursinya sebagai gubernur. Sebelum kita mengakhiri narasi ini, kita perlu melihat apa konsekuensi fundamental dari sikap Pilatus ini. Ini bukan sekedar cerita tentang seorang hakim yang gagal, melainkan sebuah studi kasus tentang banalitas kejahatan dalam sistem birokrasi. Secara moral, Pilatus terjepit dalam dilema etika. Ia tahu apa yang benar, namun memilih tindakan berdasarkan utilitarianisme yang egois. Ia mengorbankan satu nyawa demi menjaga stabilitas wilayah dan keamanan karirnya. Dalam etika, ini adalah kegagalan yang fatal. Pilatus membuktikan bahwa mengetahui kebenaran itu tidak sama dengan memihak kebenaran. Ia adalah peringatan bahwa diamnya orang baik dan kompromi orang yang berwenang adalah alat paling efektif untuk melanggengkan ketidakadilan. Dalam studi kepemimpinan, Pilatus adalah prototipe pemimpin yang memiliki jabatan atau power, tetapi kehilangan otoritas moral atau authority. Ia memiliki kuasa untuk membebaskan, namun ia tidak memiliki cukup keberanian untuk menanggung risiko dari keputusan yang benar. Pemimpin sejati diukur bukan saat situasi aman, melainkan saat ia harus berdiri sendirian melawan arus massa demi sebuah prinsip. Pilatus memilih menjadi penyenang massa atau people pleaser demi laporan yang bagus kepada atasan. Asal-asalan Bapak Senang atau ABS. Dan itulah titik di mana sebenarnya ia berhenti memimpin. Nah, bagaimana ini relevan dengan situasi kita sekarang? Nah, di zaman kita sering melihat Pilatus-Pilatus modern di media sosial, kemudian di korporasi, di pemerintahan, dan di tengah masyarakat kita sendiri. Budaya cuci tangan, di mana kita melempar tanggung jawab kepada prosedur, atau keberanian di balik layar, di mana kita baru berani bersuara ketika risiko sudah tidak ada, hingga kompromi narasi demi terlihat benar di mata publik. Pilatus mengingatkan kita bahwa setiap kompromi terhadap nurani itu memiliki harga yang mahal. Dan kita mungkin bisa menyelamatkan kursi kita hari ini, namun kita akan kehilangan integritas kita selamanya dalam catatan sejarah. Pilatus memenangkan perang pena, namun ia kalah dalam sejarah keadilan. Apakah kita juga sering menjadi Pilatus yang hanya berani menegakkan aturan saat posisi kita sudah aman, atau hanya untuk menutupi ketakutan kita sendiri? Apa yang kutulis tetap tertulis. Kalimat itu abadi. Namun, sejarah tidak hanya mencatat tulisan di papan itu. Sejarah juga mencatat tangan yang menulisnya. Tangan yang bersih dari air basuhan, namun terikat kepada keputusan yang salah. Sekian untuk saya sebagai renungan Paskah tahun ini. Sekali lagi selamat merayakan Pesta Paskah tahun 2026. Sampai jumpa.